Kembali lagi di Hot Room, Profesor Agus Rono. Saya sebagai ibaratnya saya mahasiswa nih. Kalau tiba-tiba ada orang memposting di Instagram, disebutkan bahwa presiden punya pacar, punya aspri 55 orang lebih hebat dari Hotman Paris. Ya, kira-kira Pak, apakah presiden memakai pasal 27 ayat 3 pencemaran nama baik, atau nanti pasal 18. Itu termasuk menyerang kehormatan nggak? Padahal sudah ada pasal. Apakah yang mana yang relevan? Jadi saya kalau menjawab itu harus cermat sekali, Bang. Pertama begini, bahwa pasal ini ada, itu memang sejarah dan saya sudah membaca yang namanya naskah akademik ini. Ya. Pasal ini adalah dikualifikasi sebagai apa yang disebut dengan reh delik. Ya, reh delik. Dan ini penting untuk dipahami ya, karena ini dikualifikasi sebagai satu reh delik, maka presiden dalam hal ini adalah personifikasi. Personifikasi bukan presiden sebagai pribadi. Makanya saya tanya, oleh Pak. Karena itu, oleh karena itu dalam melakukan atau mengkualifikasi apakah ini sebagai satu penghinaan terhadap yang namanya presiden sebagai personifikasi dari suatu negara, maka ini kalau memang itu masuk dalam kualifikasi penghinaan yang nanti bisa diidentifikasi berdasarkan penjelasan pasal 218 ayat 2-nya dan juga penjelasan norma pasal 218 ini, itu jelas batasan-batasannya masuk dalam 218. Tolong Bapak, tolong dulu spesifik. Ya. Kalau seseorang memposting di medsos Instagram bahwa si presiden punya pacar, punya aspri 55 orang, itu jelas pencemaran nama baik. Ya. Oke, menurut Bapak tolong dijawab secara real. Karena pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, atau kalau ini sudah disahkan pasal 218? Menyerang kehormatan nggak itu? Kalau yang dikualifikasi menyerang kehormatan dengan medsos 219-nya. Oke, jadi ini yang berlaku, bukan Undang-Undang ITE? Bukan. Bedanya apa sama-sama menyerang kehormatan? Sudah ada undang-undangnya. Hal yang berbeda. Kenapa? Karena adresat yang dituju dengan penghinaan itu berbeda di Undang-Undang ITE. Kenapa? Kan itu presiden oknumnya gitu loh. Bukan, Bang. Jadi jelas di dalam adresat norma pasal 218 dan 219 jelas. Bedanya apa dengan pasal 27 ayat 3? 27 umum. Umum. Kalau ini jelas. Hanya presiden. Presiden. Gimana Pak Margarito? Bapak belum puas terus apa nih sebenarnya nih? Kenapa Bapak resah terus? Begini ini Bang. Abang itu presiden, abang dihina. Abang itu disebut presiden karena abang punya kerja melaksanakan hukum. Ya. Polisi, jaksa, semua anak buahnya Bapak. Gitu. Ya. Lalu Bapak pergi sana, saya dihina itu. Kira-kira Bapak tidak melapor pada diri sendiri? Apa tidak otoriter itu? Tidak tiran itu? Ya. Tiran. Jadi? Begitu. Jadi nggak masuk di akal ini risetnya. Mau pakai tadi itu asal reh delik dan segala macam. Ini tiran. Tiran. Omong kosong nih pasal ini. Begitu. Soal tadi malah in se dan malah in prohibition. Ini kan soal konstruksi doang. Ya. Soal rasa level etik. Itu doang kok. Jadi menurut analisamu, tidak benar. Pasal ini dibuat untuk menghabisi kita. Dalam kaitannya dengan apa? Menghabisi kita. Kita menciptakan pemerintahan yang monster. Kita menciptakan pemerintahan yang near akuntabilitas dan responsibility. Transparansi omong kosong deh. Setiap saat bisa kita diambil dengan pasal ini kok. Semua pasal yang ada di pasal-pasal penghinaan ini. Pak Isnur gimana nih sih? Setiap hari kau bisa diambil katanya. Iya. Bisa diambil. Pada akhirnya kan gini, ketersinggungan bagi seseorang, presiden termasuk diantaranya, tergantung berapa lama, berapa tahan, berapa kuat dia menerima tanda kutip penyampaian dari orang yang menyampaikan. Seringkali dalam dan kita nggak bisa meninggalkan ini implementasi praktik, ya nggak bisa. Dalam hukum kita harus berangkat dari riset, dari keadaan, dari laporan perubahan hukum. Dan kalau kemudian tadi dibilang presidennya punya sensitivitas yang sensitif, ada yang mengkritik, dia rasa melapor, dia rasa menghina, lapor. Saya melihat gini, pasal 219 termasuk pasang poster di jalanan juga kena. Misalnya seniman, Bang. Bagaimana seniman mural yang memang menggambarkan secara sarkas? Kalau misalnya di bawah jembatan atau di kolong jembatan, di dinding ditulis kartunis, tapi
ditulis wajahnya lebih jelek dari presiden. Iya. Itu kenapa pasal 219? Pada akhirnya presiden ketika tersinggung dia merasa terhina, dia lapor. Artinya kalau kalau 219 ini diterapkan RUU yang baru ini, ya, kena kalau misalnya hidungnya rada kurang mancung, bisa sangat kena dalam artian apa? Sangat tipis pada akhirnya. Ya. Kebebasan berekspresi yang dijamin dan kemudian saya mau tanya ke Pak Menteri dulu nih, Bapak Wakil Menteri. Kalau tiba-tiba nanti Pak Presiden lihat di kolong jembatan di Semanggi ada foto lukisan yang benar-benar sangat tidak ganteng gitu loh, jauh ya. Kalau menurut pasal 219 memang bisa kena karena itu termasuk pasal menyerang kehormatan. Apakah itu yang dimaksudkan 219 ini? Saya kira tidak, karena begini. Pasal 219 itu substansinya ada pada pasal 218. Ya. Hanya persoalan medianya. Ya. Kalau 218 itu publik artinya dia tidak menggunakan media elektronik, ya. Sementara kalau 219 dia menggunakan media elektronik atau teknologi informasi. Artinya apa? Ketika berbicara mengenai substansi penghinaan itu atau menyerang kehormatan atau martabat, kita akan melihat kepada 218. Sementara untuk 219 itu cara media yang dia gunakan. Jadi kembali lagi saya katakan bahwa dimanapun yang namanya penghinaan itu adalah subjektif delik. Maksud saya menafsirkan mana penghinaan, mana kritikan itu yang jadi masalah. Tadi sudah. Saya kira sudah berulang kali dijelaskan. Sudah jelas. Mengapa sampai penjelasan mengatakan untuk jadi begini. Tadi yang dikatakan oleh Mas Adam itu sangat baik ya. Mengapa MK mencabut pasal ini kan ada 3 alasan. Satu bahwa untuk jangan sampai dia menghalangi kebebasan berekspresi. Untuk pencegah jangan sampai menghalangi kebebasan berekspresi, di dalam pasal 218 dan 219, dalam teori hukum pidana ada yang dikatakan dengan istilah rechtvaardigingsgrond, alasan pembenar. Alasan pembenarnya di sini apa? Kalau itu untuk kepentingan umum, kritik itu dia tidak menghalangi jalannya demokrasi, itu tidak dapat dipidana. Jadi ada alasan penghapus pidana di situ. Oke. Untuk yang tadi dikatakan oleh Mas Adam. Yang kedua, bahwa kembali lagi, ini delik aduan. Delik aduan itu kembali kepada personal right daripada presiden. Oke, kalau gitu biar pemirsa ngerti. Kalau pasal 219 ini mengatakan kalau misalnya taruh lukisan di dinding di kolong jembatan misalnya, wajahnya benar-benar jelek gitu loh, ya. Tapi disebutkan bahwa inilah foto Presiden RI, ya. Wajahnya tidak seganteng presiden. Itu kena nggak Pak? Kalau misalnya presidennya marah, kena. Kalau kembali kepada menggambarkan tidak sesuai dengan kenyataan, gambarnya dibikin jelek lalu mengatakan ini Presiden RI, ya, seperti maka, ini, itu kena. Secara subjektif presiden bisa kena. Tapi kan dengan pasal Undang-Undang ITE itu sudah ada pasalnya gitu loh. Begini, kenapa harus ada pasal baru? Tadi sudah dijelaskan, kalau ITE itu kan dia setiap orang. Sementara kalau ini presiden dan wakil presiden. Jadi kalau begini Bang, kalau kita mau kembali kepada teori hukum pidana kan sebetulnya jawabnya mudah saja. Kita mengenal namanya konkursus idealis. Satu perbuatan yang diancam dengan beberapa pasal. Itu dalam teori hukum pidana biasa. Maka bagaimana penuntutannya? Digunakan pasal dengan ancaman pidana yang terberat. Kan kalau begitu konkursus idealis. Kalau konkursus realis kan perbarengan perbuatan yang kemudian belum ada yang diputus. Gue pusing jadi, gue pikirannya kayak bagaimana cari duit aja jadi pengacara. Ya apa? Pak Adam mau apa nih? Izin menanggapi saja. Ya gimana? Saya langsung aja berusaha membuktikan mengapa pasal ini udah nggak relevan. Oke, silakan. Pertama saya merasa dengan segala hormat, jawaban Prof. Edi tidak menjawab gitu. Tidak menjawab apa? Bagaimana ini bisa tidak mengancam kebebasan berpendapat? Kenapa mengancam? Karena gini Bang, coba kita bayangkan konstruksinya. Presiden, dia bisa melapor, oke ini delik aduan. Oke dia datang ke aparat penegak hukum, dia bilang, saya dihina, dia melapor. Apakah aparat penegak hukum nanti berani bilang, maaf Pak, bukan itu kritik gitu. Secara konstruksi, coba kita bayangkan bagaimana ini akan applies nanti di society gitu. Bagaimana pengaplikasiannya dapat berjalan. Apakah aparat penegak hukum dapat mengatakan, artinya kalau kritik, Pak, gitu. Siapapun presidennya begitu ada pasal ini, begitu dia tidak suka, karena aparat adalah anak buahnya dia, pasti nggak akan berani aparat mengatakan ini bukan penyerang kehormatan, tapi ini adalah kritik. Iya, coba kita pikirkan apakah aparat penegak hukum berani gitu. Memang udah ditetapkan batas-batas seperti kepentingan umum menurut saya meskipun masih tidak jelas gitu ya. Kalau saya harus berani. Sebentar. Ini yang tadi saya mau menjawab Mas Isnur. Kalau kita mengikuti banyak pasal diuji di MK, MK itu kebanyakan menolak dan mengatakan begini. Ini bukan persoalan norma, ini persoalan penegakan hukum.
Sebentar, Jadi penegakan hukum yang amburadul belum tentu secara mutatis mutandis normanya bermasalah. Sebentar. Pasal 207 yang diuji di Mahkamah Konstitusi itu MK menolak loh, Pak Margarito. Apa itu 207? Penghinaan terhadap penguasa umum ditolak oleh MK. MK dalam putusannya MK minta supaya delik ini dirubah menjadi delik aduan. Itu sebabnya kalau dibaca betul Bang Hotma yang disinggung oleh Mas Isnur dan Mas Adam, di situ kok tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan. Jadi apa yang dilakukan dalam pasal 353 ini mengikuti perintah Mahkamah Konstitusi. Oke, Bang Hotman, izin menanggapi sebentar. Prof, baca nggak putusan MK? Sebentar. Putusan MK menyatakan itu delik aduan, betul. Pasal 354 delik aduan bukan, Prof? Delik aduan? Enggak, tidak ada dinyatakan oleh KUHP kalau itu delik aduan. Disinilah yang tidak ada. Sebentar, saya mau katakan. Anda harus membaca pasal itu dalam interpretasi hukum pidana, ada namanya yang disebut dengan istilah titulus et lex. Titulus et lex itu kita membaca judul bab. 354 itu bukan pasal sekonyong-konyong. 354 itu, sebentar dulu, 354 itu dia satu nafas dengan 353. Artinya apa? Ketika 353 itu adalah delik aduan, maka secara mutatis mutandis 354 pun itu adalah delik aduan. Tidak perlu redundant untuk mengatakan itu delik aduan. Begitu, itu pelajaran semester 2 di Fakultas Hukum. Kalau begitu, enggak, Bang, Prof Edi membayangkan komunitas hukum di Indonesia itu mengerti hukum pidana semua. Ya harus mengerti. Sehingga membuat dosennya harus mengajari yang di tangan benar. profesor. Bagaimana misalnya pengalaman Prof Edi bersidang di pidana Ahok, beliau berpendapat tidak ada pidana Ahok, dipidana. Kasus Miliana misalnya, tidak ada pidana menurut ahli profesor hukum pidana, dipidana. Jadi kita juga melihat realita di mana hukum itu bekerja, hukum itu hidup, hukum itu kemudian ditafsirkan oleh banyak orang. Oke, kita break dulu. Kembali setelah yang berikut ini.